Ya sampai sekarang sudah 251 kali bencana apa gempa. Hari ini, pagi ini, kami menindaklanjuti hasil pemantauan di lapangan terkait dengan gempa Tuban ya. Karena terlanjur namanya di pusat ini namanya gempa Tuban. Yang kita sampaikan gempa Tuban. Hari ini rapat koordinasi untuk membicarakan tindak lanjut penanganan kejadian gempa atau bencana itu. 3 daerah yang menetapkan status darurat. Hasil temuan di lapangan itu dirumuskan dalam langkah-langkah penanganan. Ini semuanya dalam rangka status tanggap darurat. Status tanggap darurat, kita sepakat bahwa kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak, makan, minum, sanitasi, kesehatan, dan sebagainya, itu harus betul-betul terpenuhi. Bahkan di samping pemerintah yang resmi juga ada dari perusahaan. Intinya di tanggap darurat sekarang ini kita sepakat semua meyakinkan bahwa kebutuhan dasar dari para masyarakat terdampak ini betul-betul terpenuhi. Kemudian setelah itu terpenuhi, kita memastikan tahap berikutnya, yaitu transisi tanggap darurat. Saat tanggap darurat dengan transisi ini sama-sama, paralel kegiatannya. Itu mulai didata, mana rumah-rumah yang rusak, infrastruktur yang rusak dan sebagaimana, dan mulai dibangun. Dan untuk mempercepat proses itu, BNPB juga mengirimkan tim, dan tadi sepakat juga Korem juga akan menunjuk salah satu perwiranya untuk membantu, dan Polres juga untuk menjadi komandan Satgas di Pulau Bawean. Pak, namun kan transportasi juga jadi hambatan nih Pak. Masih banyak yang belum sampai nih para bantuan buat masyarakat di Bawean. Itu gimana Pak? Apa persiapan yang bisa dilakukan supaya Ya, kan kita lihat evaluasi dengan posko itu ya. Kan bahan makanannya, bahan bangunannya dan segala macam itu bisa menghambat nggak? Tapi untuk saat ini untuk bahan makanan ke masyarakat kan enggak. Ya kita menggunakan yang reguler kapal laut. Nah, tapi kita juga Pak Bupati juga akan mempercepat dengan mengerahkan armada. Basarnas juga, provinsi juga. Nah, karena kita lihat kemarin dari udara, kebutuhan dasarnya terpenuhi ya tidak perlu menggunakan armada udara, tapi armada laut yang diperkuat lebih banyak. artinya prioritasnya untuk logistik makanan dulu gitu ya Pak? Ya, yang sekarang kebutuhan dasar, makan, minum, sanitasi, ya, kesehatan itu harus benar-betul terjamin. Begitu itu udah selesai baru yang tadi saya katakan tadi, ya, mulai membangun rumah-rumah yang rusak maupun infrastruktur yang rusak. Oke, Situasi kebencanaannya seperti apa? Apakah masih ada pergerakan? ya sampai sekarang sudah 251 kali bencana apa gempa. Nah, kalau kita lihat 251 kali ya pasti masih ada, tapi berdasarkan pengalaman gempa-gempa di tempat lain dan sebelumnya, makin kesini makin kecil trennya. Sehingga mungkin sekarang yang 250 ini sudah nggak begitu terasa masyarakat, karena sudah 2, skala Richter 1, Sampai ada yang direlokasi. kelihatannya kemarin dari pemantauan sementara ya di Bawean tidak perlu ada yang direlokasi, tapi kita nunggu nanti kan akan asesmen terus. Pemerintah daerah akan melihat terus dari BMKG juga, dari Badan Geologi. Kalau memang itu rawan sekali ya, kalau memang harus direlokasi, relokasi.
Tapi sekarang belum kita putuskan lokasi. Jenderal, setelah meninjau ke lokasi kemarin, perkembangan pengungsi apa sudah ada yang balik ke rumah dulu? Ya mereka kan tadinya tuh informasi akan ada tsunami katanya dari hoak-hoak gitu. Jadi mereka takut, mereka mendirikan tenda-tenda di dekat rumahnya. Ya nggak apa-apa. Tapi mungkin dengan kemarin kita udah berikan penjelasan bahwa tidak ada kemungkinan tsunami, sebagian saya lihat sudah mulai kembali ke rumah. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.